Oke, mohon perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, bersemangat sekali ya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sudah sarapan semuanya? Kok bisa belum itu loh ya? Oke, ya jadi sudah siap untuk belajar sejarah hari ini? Oke, kalau sudah siap silakan untuk perangkat HP dan lain sebagainya dinonaktifkan dulu karena kita akan fokus belajar. Baik, Pak. Oke. Tapi ditaruh di atas meja nggak apa-apa. Oke, ya. Pak, nanti kalau ada Ya. gimana? Oke ya, jadi nanti selama tidak ada izin dari guru untuk menggunakan perangkat, maka tidak diizinkan. Bisa dipahami? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya teman-teman, mari kita melakukan doa untuk memulai pelajaran hari ini agar bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke sesi pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk berdiri. Ya, hari ini kita akan berkunjung ke Jawa Tengah, jadi kita menyanyikan lagu dari daerah Jawa Tengah yaitu Suwe Ora Jamu. Bisa? Oke, ya. Saya pandu. Hitungan dari 3, 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu tetep elo. Suwe ora jamu, ketemu pisan maling gelap. Oke, apresiasi untuk kita semuanya. Silakan kembali duduk. Nah, kalau kita sudah siap untuk belajar, sebelumnya saya ingin melakukan presensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Hanida, Asfihani, Endah Retno, Naufal Rahman. Pak, Novel Tenang ya. Alkari, Revita, Ahmad Kiki, Saikur Rahman, Nurwatoni, Alifian, Dwi Fitri, Windy, Raimundus. Oh, ini berarti yang tidak hadir satu ya? Oh iya, sama Revi. Yang Revinya sakit, Roy nggak tahu tadi. Ada surat izinnya? Yang Revi Oke, ya. Oke, baik ya. Kalau kita sudah siap belajar, kita mulai dulu dengan kita mereview pada pembelajaran sebelumnya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Masih ingat? Apa yang kalian ingat ayo dari pertemuan minggu kemarin? Ya, kerajaan apa aja? Iya, ada Majapahit, Singosari, Sriwijaya, oh Kutai. Masih ingat ya semuanya ya? Ya. Oke. Iya. Oke ya. Dari kerajaan-kerajaan tersebut masing-masing memiliki perkembangan baik itu entah dari segi politik, pemerintahan, sosial budaya dan juga aspek bidang kehidupan lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar mengenai hasil budaya ataupun pengaruh kebudayaan dari masa Hindu-Buddha ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan, menganalisis serta menilai hasil dari budaya Hindu-Buddha yang masih berkembang di masyarakat hingga masa kini. Iya, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan kesepakatan kelas ya. Jadi nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching ya. Jadi
ini nanti pembelajaran yang tangga budaya, kita akan belajar mengaitkan materi yang kita pelajari dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ini nanti ada diskusi kelompok, lalu nanti kita akan ada penugasan. Selain itu kita juga akan ada sesuatu yang sangat seru. Sudah siap belajarnya? Sudah. Yang seru itu apa, Pak? Nah, nanti ya. Oke. Bapak persiapkan dulu perangkatnya. Ini sudah tersambung. Kelihatan? Oh, putus nyambung. Tolong ada yang di stop, Pak. Sebentar. Bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Masih sinyal tercing. Nah, itu udah bisa ya. Oke. Menu view full screen. Ya, oke ya. Kita fokus untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mulai masuk ke materi, kita akan melakukan identifikasi kebudayaan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini teman-teman kan ada asalnya nggak hanya dari daerah Surabaya saja kan? Iya. Ada yang dari luar Surabaya, betul? Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak hasil budaya seperti apa yang berkembang di daerah kalian masing-masing? Misal, Mbak Harida. Misal Hanida dari Madiun, betul? Nah, hasil kebudayaan hidup Buddha apa yang berkembang di Madiun? Itu, Pak, di Punden, kondangan di Punden. Oke, ada semacam upacara adat, ya, megengan seperti itu kan? Ya. Terus mungkin ada yang dari daerah lain, siapa di sini? Ini, Pak. Oke, Alkari. Jadi, Pak. Ya, ada apa? Itu, Pak, kalau sesuai dengan lokal histori, itu apa, Pak? Adanya kebudayaan kesenian Dalupe. Oke, ada kesenian berbentuk tarian. Betul. Ya, Dalupe. Ya, ada di begini. Nah, mungkin di daerah lain juga ada yang serupa, tapi tidak sama. Ya, oke, mungkin dari daerah lain ada. Oke, Bapak Romi. Iya, saya dari Nganjuk, Pak. Peninggalan hidup Buddha di daerah saya itu berupa bangunan, yaitu Candi Boto sama Candi Lor. Oke, ada candi di daerah Nganjuk. Ini mungkin ada ya, kan persebarannya itu tidak di semua daerah ada. Ada Windy Dari Kalimantan. di Kalimantan, kira-kira apa? Pengaruh bukti hidup Buddha yang ada di daerah sana? Lupa, Pak. Baca, Pak. Belajar kemana? Masa tidak tahu? Kerja, Pak. Jadi ini nanti kita akan bahas ya secara lebih detailnya. Tadi malam soalnya meninggal jadi 30 jus makan. Oh iya, iya. Kenapa Bapak? Ya, Pak. Padahal kalau Jumatnya itu baru nanti. Ya, enggak, setiap hari, Pak. Oke, siap. Ya, jadi di sini nanti kita akan mengidentifikasi apa saja bukti-bukti pengaruh hidup Buddha di dalam masyarakat yang masih berkembang hingga sekarang. Tapi sebelum berlanjut, di sini saya ingin memberikan sedikit teori kepada kalian mengenai wujud kebudayaan. Wow. Ya. Jadi di sini J.J. Hikman itu menyampaikan bahwa wujud kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Ada yang bentuknya ide atau gagasan, yang kedua bentuknya berupa aktivitas, dan yang ketiga berupa artefak atau benda. Ya, nah ide atau gagasan ini itu bisa berbentuk pemikiran-pemikiran atau norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sedangkan kalau dalam bentuk aktivitas itu bisa seperti tari yang disampaikan Mas Alkali tadi ya, tari-tarian, lalu ada bentuk upacara yang itu termasuk dalam wujud kebudayaan dalam bentuk aktivitas. Sedangkan seperti candi, lalu ada juga nanti arca, patung dan prasasti sebagainya, itu termasuk dalam bentuk artefak atau benda. Ya, di sini bisa dipahami? Bisa. Kalau kita sudah mempunyai landasan teori mengenai wujud kebudayaan, nantinya kita akan lebih mudah dalam menganalisis
seperti apa itu kebudayaannya. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah bahasa dan tulisan. Jadi ini tidak bisa dipungkiri ya, karena di masa sebelumnya kita itu berada di masa pra-aksara. Iya. Di masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Tapi ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kita mengenal masa aksara. Dan di masa ini, kira-kira bahasa dan tulisannya itu dalam bentuk apa? Ada yang tahu? Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini asalnya dari mana? Dari India. Betul sekali, dari Kayak itu Pak, kayak huruf Bononcoro ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi seperti yang kalian tahu, ya, huruf Pallawa itu nantinya dia berkembang menjadi huruf-huruf yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contohnya tadi Hanacaraka, ya, aksara Jawa, baik itu yang aksara Jawa modern ataupun aksara Jawa kuno atau yang biasa dikenal dengan bahasa Kawi, huruf Kawi itu merupakan turunan dari huruf Pallawa. Selain itu aksara Bali, lalu juga dari aksara Sunda, semuanya ini ada kaitannya dengan huruf Pallawa. Begitu juga dari segi bahasa, ya. Bahasa Sanskerta ini ternyata mengilhami turunan bahasa-bahasa lainnya. Sebagai contoh, bahasa Melayu yang kemudian nanti dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Itu boleh dari bahasa Melayu nggak kesel. Oh, bukan seperti itu konsepnya ya. Bahasa Melayu itu bukan artinya bahasa Ya, berulang. kan di bagian apa tuh Mas? Oh iya, fokus ya. Jadi bahasa Melayu itu adalah rumpun bahasa yang ada di sekitar Semenanjung Malaya. Nah, sebagai contoh nih saya kasih contoh nyatanya. Ada mungkin bahasa yang kita kenal dan dia itu turunan dari bahasa Sanskerta. Contohnya adalah asmara. Ya, asmara itu asalnya dari bahasa Sanskerta, tapi dia diadaptasi ke bahasa Melayu dan kemudian ada di bahasa Indonesia. Jadi seperti itu konsepnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Yang kedua itu adalah politik pemerintahan. Ya, kita tahu sebelum ada Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, nah sistem pemerintahan di masa pra-aksara itu seperti apa? Kepala suku Pak, Hidup secara kelompok dipimpin oleh kepala suku dengan konsep primus terpares, di mana pemimpin itu dipilih berdasarkan kekuatan atau kekuatan. Tapi ketika konsep Hindu-Buddha masuk, ada sistem pemerintahan yang namanya sistem dewa raja. Jadi sosok pemimpin itu tidak hanya berperan sebagai raja, tapi dia juga dianggap sebagai kultus dewa. Itu kayak apa Mbak? Iya, kultus dewa. Kok nggak dulu bisa? Jadi ini adalah penggambarannya ya, seperti yang kita tahu kalau di masa Hindu-Buddha karena dia menganut sistem monarki, pemerintahan kerajaan, jadi nanti pewarisannya itu berdasarkan Keturunan. Jadi keturunan, meskipun di dalam prakteknya ada banyak sekali pergolakan tumpang darah atau perebutan kekuasaan. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. tadi katanya apa turunan dari dewa atau dari apa? Dewa atau dewi gitu kan. Jadi itu sama kayak teokrasi begitu Pak. Nah, di sini yang dimaksud sebagai kultus dewa raja itu bukan orangnya sebagai turunan dewa, tapi dia itu disucikan posisinya itu sebagai titisan. Ya, jadi titisan dari dewa tertentu. Semisal, nah, saya kasih permisalan di sini adalah Airlangga, ya. Airlangga raja dari mana? Yuk. Kediri. Oke, Airlangga itu didambakan sebagai titisan dari dewa Wisnu. Sehingga kita tahu pada masa sekarang itu ya arca Airlangga itu menaiki Garuda, ya, menaiki Garuda. Padahal Garuda itu adalah tunggangannya dewa Wisnu. Jadi semacam itu. Sebagai contoh lagi, Rajasa atau Raden Wijaya, ya, dia itu kan dikutuskan sebagai perpaduan antara Siwa dan juga Wisnu. Seperti itu, ya. Ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah sistem bangunan tata kota. Wah. Ya. Jadi di masa sebelumnya ketika sistem praksara mereka hidup berkelompok dan bahkan itu mereka menetap di suatu gua.
Ada yang tahu masih ingat di semester sebelumnya? Ya. Dua tempat tinggal namanya apa? Dua tempat tinggal. Lupa, Pak. Ayo, masa ada lupa? Dua tempat tinggal. Dua tempat tinggal para hunian manusia praksara. Dua tempat tinggal. Dua. Ya dua. Kos tempat tinggal. Bukan. Mulai tempat tinggal yang sama ada. Oh iya sampai Ayo, masa lupa? Atau bisa kembali ke semester sebelumnya? Abri, saus. Iya, saus. Nah, kita lihat ya, ketika Hindu Buddha masuk ke Indonesia, ternyata mereka juga membawa sistem tata kota yang sudah begitu maju. Sebagai contoh, ini adalah tata kota Majapahit ya, layout tata kota Majapahit. Ini ada kolam segaran. Keren ya, Pak? Ya, yang ada peninggalannya masih bisa kita lihat di Mojokerto. Iya, iya. Lalu di sekitarnya ada beberapa candi sebagai tempat titik untuk peribadatan ataupun sebagai pendanaan atas raja, dan di situ nanti ada kompleks-kompleks untuk keluarga bangsawan dan juga para abdinya. Ya. Hal ini mungkin kalau di India itu mungkin kita sudah mengenal sama daerah Mohenjo-daro dan Harapan. Iya. Nah, jadi konsep tersebut itu ternyata dibawa ke Indonesia dalam bentuk sistem bangunan dan juga tata kota. Nah, sistem bangunan dan tata kota ini nanti dia akan berkembang di masa periode berikutnya, di masa Islam, ya. Nanti sehingga kita itu mengenal dengan yang namanya sistem macopat, ya. Jadi nanti ada alun-alun, ada tempat peribadatan masjid, Ada administrasi. ada apa? Pas di rumah tuh kayak gitu, Pak. Iya, masih ada kan sampai sekarang? Masih. Ya, contohnya seperti di daerah Keraton Surakarta. Madiun juga, Madiun. Iya. Lanjut. Kita lanjut ya. Yang keempat adalah ekonomi dan mata pencaharian. Saya sekiranya Pak Tony pakai mancing. Ya, tidak bisa dipungkiri ya. Jadi ketika Hindu Buddha itu masuk dan berkembang di Indonesia, sistem ekonomi dan mata pencaharian kita juga berkembang. Baik itu sebagai contohnya dalam bidang perdagangan maupun pertanian. Jadi pertanian kita sudah mulai mengenal sistem irigasi. Makanya terkadang di candi-candi itu di candi permintaan ya, itu ada saluran irigasi dari bata merah itu seperti yang masih bisa kita lihat di beberapa situs. Dan di jalan aku lupa nama tadi. Iya, ada candi hijau juga itu ya. Di Jawa Timur juga banyak semacam ini ya. Dan juga nanti berkembang sekali ada banyak mata pencaharian lain. Entah itu sebagai arsitektur candi. Oh, Ya. itu Pak, itu buat patung loh, Pak. Iya, pembuat arca, lalu pembuat gerabah dan lain sebagainya. Jadi pada masa Hindu Buddha ini seni-seni dan juga mata pencaharian ini sudah berkembang sesuai dengan realisasi khusus masing-masing. Oh iya. Jadi sudah ada keahlian. Kayak mungkin ada di daerah tertentu dia dikenal sebagai pengrajin kayu, lalu ada di daerah tertentu itu sebagai daerah nelayan gitu. Ya, jadi mereka sudah memiliki sistem ekonomi dan mata pencahariannya masing-masing. Selanjutnya adalah agama dan sosial budaya. Kenapa? Ada itu? Pak. Oke, Pak. Kok AIP Pak? Oh, bukan. Ini tuh di sini adalah gambaran dari arwah, roh, ya. Nah, ini maksudnya dari sini maksudnya adalah ketika sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat kita mengenal kepercayaan namanya Animisme. Apa itu animisme? Percaya berapa? Izin kamar mandi. Oh iya, silakan. Halo. Ya, ada yang tahu animisme? Kepercayaan. Nenek moyang. Kepercayaan terhadap roh, Oh, ya. bukan kepercayaan terhadap anime. Oh, ya. Jadi kemarin kami juga ada yang menjawab seperti itu. Animisme adalah kepercayaan terhadap anime. Kiki. Oke ya. Masa dinamisme percaya kepada dinamo, Pak? Nah, ya. Oke ya. Jadi
masa sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu ada kepercayaan animisme, dinamisme. Kalau animisme tadi percaya akan adanya roh, kalau dinamisme itu percaya terhadap benda yang diduga memiliki kekuatan magis ya. Nah, ketika Hindu-Buddha masuk, kita mengenal yang namanya agama. Ya, meskipun pada sebenarnya agama Hindu itu sebenarnya bukan agama. Ya, Hindu itu kan dia diciptakan sebagai aturan-aturan yang mengikat atau mengatur kehidupan manusia. Iya, tapi dalam konsepnya karena kita negara yang beragama, jadi itu diangkat menjadi agama. Nah, di sini dalam hal sosial budaya ini ada perbedaan yang sangat jelas karena ketika praaksara itu di mana sistem sosialnya, masyarakatnya itu kan mereka selalu bergotong royong ya kan, hidup berkelompok dan lain sebagainya. Tapi di dalam agama Hindu ternyata ada yang namanya sistem kasta atau catur warna. Ada apa saja? Ya, ada Brahmana itu kaum pendeta atau agama, terus ada Waisya itu pedagang. Oh iya, kesatria dulu. Apa itu kesatria? Bangsawan. Ya, keluarga bangsawan, baru Waisya, tadi Waisya pedagang, dan yang terakhir Sudra. Sudra itu? Nah, Sudra itu orang-orang bukan ya. Sudra itu adalah orang-orang yang berkeahlian khusus. Bukan yang buruk-buruk, ya. Nah, di luar dari 4 itu baru ada nanti orang yang di luar kasta, ada yang dikenal dengan nama Dalit atau waria. Yang itu Pak, aku pernah Ya, lihat di TikTok. paria. Bukan waria, tapi paria. Ya. Kasta Dalit aku pernah lewat di TikTok Pak. Iya, tapi dia bukan kasta. Dia di luar dari 4 kasta itu tadi. Paling rendah. Iya. Tidak ya. Jadi catur warna atau kasta itu hanya ada 4 dan Dalit itu di luar dari kasta. Dia tidak punya kasta. Iya, enggak punya kasta dia. Di luar dari kasta. Ya, kalau orang-orang yang berkeahlian itu adalah kasta Sudra, seperti contohnya pengrajin, para buruh tani, ya. Itu orangnya karena memiliki keahlian tertentu itu dia golongan Sudra. Guru kira-kira masuk yang mana? Ayo. Ayo. Itu kan di konsepnya sistem Hindu ya, seperti itu ya. Tapi implementasi sistem kasta di Indonesia tidak seketat yang ada di India. Indonesia udah enggak ada kasta-kasta. Iya, masih ada. Oke, udah ya, jangan bercanda. Kita lanjutkan, yang keenam adalah seni bangunan dan seni rupa. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, di mana pada masa sebelumnya, masa praksara itu seni bangunan berkembang sangat pesat ya, dari pembuatan punden berunda dan juga berbagai perlengkapan untuk upacara keagamaan. Nah, di sini pada masa Hindu-Buddha ternyata lebih berkembang lagi. Ada sistem bangunan candi, meskipun pada akhirnya nanti ada akulturasi seperti yang bisa kalian lihat di Candi Borobudur. Dia itu mengakulturasikan dengan punden berunda. Jadi candinya itu kalau kalian lihat mungkin beda dengan candi-candi yang lain. Iya, dia bertingkat-tingkat. Tapi estetik banget. Iya, mirip dengan konsep punden berunda. Nah, mungkin di sini kita juga bisa lihat ada arca atau patung ya. Terus mungkin seni rupa nanti bisa kita lihat dari relief di candi, ukiran-ukiran pada candi. Dan mungkin mumpung sekalian ya kita bicara soal candi. Di sini kalau kita melihat candi itu memiliki 3 bagian. Bagian bawah ini bagian kaki, bagian badan sama bagian atap. Dan ini ada filosofinya. Bagian bawah itu burloka, ya. Burloka. Bagian tengah burvaloka dan yang bagian atas adalah swarloka. Bagian bawah ini adalah bagian yang menceritakan tentang kehidupan manusia ketika masih di dunia, masih dengan berbagai permasalahan dan juga hiruk pikuknya duniawinya. Ya, kalau burvaloka yang bagian tengah, ya ini adalah transisi, proses, proses penyucian manusia sebelum nanti akhirnya dia bisa memasuki swarloka. Jadi swarloka itu tempatnya para dewa dan juga jiwa-jiwa yang sudah disucikan. Ini sesuai dengan kepercayaan Hindu. Nah, iya itu sama. Swarloka, swarga, surga.
ya. Jadi Islam berarti Pak ya? iya, kurang lebihnya seperti itu untuk konsepnya, ya. Kita lanjut, masih ada di sini yaitu kesusastraan. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau di masa Hindu-Buddha kita mengenal adanya banyak karya sastra, entah itu dalam bentuk kakawin, entah itu dalam bentuk syair ataupun catatan-catatan, ya. Nah, di sini ada juga mungkin kisah dari beberapa kehidupan kerajaan yang dituliskan dalam prasasti. Itu juga termasuk dalam bentuk sastra. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Nah, yang terakhir di sini ada sistem kalender, ya. Jadi unik sekali karena di masa Hindu-Buddha itu ada sistem kalender dengan kalender unisolar, ya. Ya, lunisolar itu adalah sistem kalender dengan penanggalan gak hanya memperhatikan matahari saja, tapi juga bulan. Kalau kita melihat mungkin tahun Masehi itu dari peredaran matahari, tahun Hijriah itu dari peredaran bulan. Nah, kalender unisolar ini dia adalah perpaduan dari matahari dan juga bulan. Dan mungkin kalau kita bicara dengan kalender ini yang mungkin masih ada sampai sekarang adalah kalender Bali atau tahun Saka. Ya, tahun Saka itu dimulai dari 78 Masehi. Sebagai contoh ya, tahu kalian tahun keruntuhannya Majapahit? Ya, sirna ilang, ya kertaning bumi. Nah, jadi tahun Saka itu dia tidak berbentuk dalam tulisan, tapi dalam bentuk kiasan seperti ini. Sirna itu artinya apa? Hilang itu 0. Kalau hilang? Ya hilang. Lenyap ya, itu juga 0. Kertaning, kerta itu 4 ya. Bumi itu 1. Membacanya dari belakang 1400 ditambah awal mula tahun Saka itu tahun 8 Masehi. Nah, jadi tahun Majapahit runtuh itu adalah 1478 Masehi. Ini sesuai dengan Saka ya. Candra Sengkala. Ya, jadi penyebutannya itu adalah Candra Sengkala gitu ya. Jadi yang kiasan yang menceritakan tentang peristiwa di tahun-tahun tertentu. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Jadi ada banyak sekali peninggalan. Loh, putus ya? Kalau Pak Karim, tolong. Sudah. Sudah, Pak. Oke ya. Anu Pak, percaya sakit. Jadi kalau lebih lagi. Iya. Penyakit. Saya betulkan toh, Pak? Nah, Pak tadi depot. ini kenapa agak susah ya? Kita betulin toh, Pak? Laptopnya minta ganti Pak kayaknya. Oh iya. Kurang bagus tuh. Coba, Pak. Minta dilempar terus ganti yang bagus. Kamu yang depot. Kan kita seumuran ya, jadi kok dilempar. Ikut kok Dipernakan. Hilang lagi. Akur biasanya Pak. Saya langsung aja. enggak. Ini itu. Oke ya. Jadi di sini tadi kita sudah tahu ada banyak sekali bentuk-bentuk peninggalan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sampai sekarang ini para peneliti dan juga para arkeologis itu masih mencari ya terkait dengan peninggalan-peninggalan lainnya. Oke. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan diskusi ya. Di sini sudah ada 2 kelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Oke. Oke ya. Nah, Kita setiap hari emang circle sekarang gini sih Pak. oke. Kita nanti akan melakukan praktek debat. Sudah tahu kan? Ya. Oke, jadi kita bagi kelompok. Nanti kelompok 1 menjadi kelompok yang pro dan kelompok 2 menjadi kelompok kontra. Nah, silakan. Ya, pro itu yang mendukung suatu pernyataan tertentu, jadi yang kontra itu yang menentang. Nah, untuk topik pada hari ini ya, kita akan melakukan diskusi kritis terkait dengan budaya ya.
Di sini nanti kaitannya dengan pemanfaatan situs cagar budaya untuk destinasi wisata, ya. Pemanfaatan situs cagar budaya untuk destinasi wisata. Kelompok 1, kelompok pro, silakan mencari argumen kritis yang mendukung. Ya. Ya, pemanfaatan situs cagar budaya untuk destinasi wisata. Ya, silakan kalian bisa mencari referensi, mencari argumentasi tambahan untuk penguatan, bisa cari di internet ataupun di artikel lainnya. Kelompok 2 sebagai tim kontra yang berarti menentang akan pemanfaatan cagar budaya sebagai wisata. Ya. Dikasih waktu diskusi berapa menit? Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, saya kasih waktu diskusi 20 menit. Cukup? Kebanyakan, Pak, kebanyakan. Ya, oke ya, silakan dikerjakan diskusi sekarang. Pak Subar, langsung Pak. Cagar budaya. Ngawur. Jo, Pak, kamu minder, Pak. Gak boleh sombong kali. Kamu tadi. Kamu kelompoknya siapa? Sudah kamu di situ. Ayo diskusi. Tidak boleh dulu, Pak. Siapa dong? Apa ada tak kumpulin depan kamu? Langsung itu. Ini masih di bawah saya nggak sih diskusi? Perlu diskusi nggak? Iya, iya, ada. Anu. Nampak tidak aja. Terus jangan lupa. Oh, iya. Berapa menit itu Mas? Berapa menit, 1 menit, 2 menit. Buat menentukan bahwa ini Itu kita kontra terhadap penggunaan pemanfaatan. Nanti siapa yang argumen pertama kali? Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Udah Pak Alkari kan ahli ini. Ya. Bagian ketua Mas. Iya. Nanti silakan disiapkan ya argumentasinya untuk melakukan debat. Oke ya, silakan. Saya yang nonton ya. Ya, nanti temannya didukung ya kalau itu. Kelompok 2 apakah ada kendalanya? Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya. Nanti yang ngobrol Nilai kesakralan ya. Beda antara bisa tapi iya pasti harus ada izinnya. Ali izinnya aku mau kumpul sama OSIS. ada omongan pembalasan. Enggak apa-apa. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Oke, sudah siap? Oke, belum. Saya kasih tambahan waktu 5 menit. Sabar. Ya. Saya beri tambahan waktu 5 menit. Iya, Pak. Nama Pak kelompok 1. Pak, nanti kita pulang main PS ya? Iya. Kamu mau main sama sepupu mereka sih? Iya lah. Aku dibully di sini. Tapi kenapa kita aja, Pak? Boleh ya. Tadi kalau kamu sama mereka aku gak tak sih main sama Excel. Nanti Bapak mau kritis ya dulu. Ya. Oh ya katanya Nova ulang tahun juga Pak. Ya, Pak. Ada tambahan Pak. Pak nanti mau dirayain di mana? Ayo. Nanti Windy ngajak ke Bonding Pak. Sudah dibully. Sudah. Oke. Dia primus inter pares. Oke, baik ya. Waktu diskusi sudah habis. Saatnya kita melakukan analisis kritis terhadap apa yang sudah kalian kerjakan. Di sini Oke. kan Pak ya nggak usah maju ya Pak. Ya, baik di tempatnya masing-masing. Tapi untuk panelis yang berbicara nanti silakan berdiri. Oke. Baik ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Sebelumnya ini rewardnya apa Pak? Ya, hadiahnya apa, Pak? Ya, nanti untuk yang memenangkan prosesi debat ini dengan argumen yang baik nanti akan dapat poin plus dari saya. Sama dapat sayurnya Ali. Enggak ada hadiahnya siapa? Ya, gak ada kayak gitu ya. Kelasan siapa saya bosan di sini. Ya, nanti saya bikinkan kelas khusus akselerasi. Pak kelas rehabilitasi. Oke ya. Baik, kita mulai diskusi kritis kita dengan metode debat ya. Dengan tema topik pemanfaatan situs cagar budaya untuk destinasi wisata.
Silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan argumen awalnya. Dimulai dari siapa? Silakan. Kita beri support tepuk tangan yuk. Oke. Ayo tenang. Silakan Alkari sampaikan argumen awalnya. Mengenai pemaparan situs cagar budaya untuk destinasi wisata. Kurang keras, mohon maaf, kurang keras. Ya, silakan. Ayo, dijaga attitude-nya. Ya, maaf ya. Saya ingin menyampaikan mengenai pemaparan situs cagar budaya untuk destinasi wisata. Ini tentunya tidak terlepas mengenai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Bapak, yang mana setiap warga negara itu wajib untuk melestarikan cagar budaya yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Untuk pembukaan saja, Bapak. Oke, lalu kaitannya dengan destinasi wisata, apakah mau ditambah dulu? Nanti aja, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan dari kelompok 2 untuk menyampaikan argumentasi awalnya. Dari kelompok kontra, silakan. Oke, nama saya Nurul Anwar Pak, absen 3. Sesuai yang dikatakan oleh Mas Al tadi, memang benar cagar budaya memang harus kita lindungi, dan makanya untuk negara kita sendiri, kita tahu sendiri kalau kita itu tidak bisa melindungi secara maksimal di sini. Makanya pas dalam masa kolonialisme, Belanda membawa cagar budaya kita, kebanyakan cagar budaya kita ke Belanda buat dilindungi di sana. Dan memang benar Belanda bisa melindungi di sana daripada di sini, begitu. Karena di sini sering terjadi adanya pencurian arca atau koleksi-koleksi benda sejarah di museum seperti itu juga. Ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari kelompok 1, silakan menanggapi. Mungkin ada yang menyanggah. Yang lain Pak, jangan lari Pak. Mahasiswa aktif nanti poinnya kan, Pak. Ya, baik Pak. Jadi saya sebenarnya kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh tim sebelah kiri saya, karena fakta yang ada di lapangan itu masyarakat tidak mencuri di museum, Pak. Akan tetapi masyarakat itu mencari di lokasi-lokasi yang diduga itu terdapat beberapa peninggalan benda. Jadi mengambilnya itu bukan di museum, Mas, mohon maaf ya, tapi mengambilnya di lokasi-lokasi yang diduga ada peninggalan-peninggalan cagar budaya. Seperti itu. Nah, seperti itu aja dulu, Pak. Oke, ya, terima kasih atas seluruhnya apresiasi. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan menyampaikan tambahan. Ayo, ya silakan. Saya Ahmad dari Alim Asal 1, Pak. Ingin menambahkan bahwa saya pemanfaatan cagar budaya sebagai dari destinasi wisata ini saya kurang setuju karena SDM kita itu belum siap untuk itu. Yang mana masyarakat kita masih suka melakukan vandalisme, pengunjung wisata masih suka buang sampah sembarangan. Yang ini mengakibatkan banyak sekali situs yang rusak maupun hilang. Sehingga menurut saya ada sedikit saran, mungkin suatu cagar budaya itu tetap disakralkan, tidak menjadi wisata. Karena apa? Seperti yang ada di Bali. Jika tetap disakralkan, maka masyarakat tidak berani menyentuh, tidak berani mendatangi, tidak berani mengapakan, sehingga cagar budaya tersebut tetap aman. Yang mana peningkatan kualitas budaya kita itu harus ditingkatkan dulu, baru kita bisa melangkah menuju cagar budaya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, silakan berikut. Ya, argumen sanggahan terakhir dari kelompok 1. Ya, nanti setelah ini akan ada penyimpulan juga. Oke, jadi di sini kami punya dua aspek, ya kan. Yang pertama terkait dengan SDM dan vandalisme itu ya. Jadi di sini sudah ada sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan kegiatan vandalisme maupun kegiatan yang merupakan budaya. Ya ini menurut pasal 105 UU Cagar Budaya, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya berpotensi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun
dan denda paling sedikit 500 juta. Jadi sudah ada peraturannya ya. Nah, untuk masalah SDM rendah bukan berarti kita tidak bisa membuka cagar budaya. Emang kita mau SDM rendah terus? Kita kan juga berusaha. Pak, Bapak ini karena Pak Profet MD tidak ada kunci, silakan pulang. Kita tidak bisa terus bertahan dengan SDM ini, yang kita tetap buka cagar budaya dengan adanya peraturan, tetapi kita juga dengan berusaha untuk meningkatkan SDM kita juga dari sekolah. Kita juga menggunakan kurikulum baru, kurikulum merdeka, di mana kita berikan kebebasan untuk apa itu istilahnya eksplorasi diri sendiri. Jadi untuk SDM kita juga berusaha gitu loh, enggak SDM kita rendah terus gitu. Kita juga berusaha. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sebentar, silakan kelompok 1 mempersiapkan kesimpulan akhirnya. Sekarang kita berlanjut ke kelompok 2 untuk menyampaikan sanggahan dari kelompok 1. Ayo silakan disampaikan. Peraturan ini sudah diterapkan berapa tahun di Republik ini, Pak? Nyatanya kepala-kepala di Candi Borobudur banyak yang hilang, Pak. Kemudian banyak candi-candi itu yang melewat, Pak. Gara-gara kepercayaan masyarakat sekitar itu punya, Pak. Oke. Nah, Ya. apakah Republik ini mau Candi Borobudur itu roboh, Pak? Ya. Jadi kelompok 2 tidak setuju dengan pembukaan cagar budaya untuk wisata. Oke, ya. Silakan disiapkan kesimpulan akhirnya. Sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan akhir dari kelompok 1. Silakan. Jadi saya berarti ini menyimpulkan bahwasannya sangat penting bahwasannya kita itu membuka cagar budaya sebagai destinasi wisata. Tentunya satu untuk memasukkan benefit kepada negara dari para wisatawan asing ataupun lokal. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita kepada masyarakat internasional, khususnya kepada warga yang ada di sekitar. Karena kalau kita tidak memahami mengenai peninggalan budaya kita, tentunya kita nanti akan dijajah secara tidak langsung oleh negara-negara asing dan kita akan kembali kepada zaman dahulu yang zaman sejarah. Nah, sembari memberikan tambahan dari penyampaian kelompok sebelah tadi, kalau mengenai hilangnya kepala di Candi Borobudur itu bukan karena vandalisme ya Pak ya, bukan vandalisme warga kita, tapi karena dulu memang terjadi pengeboman dari pihak-pihak kolonial. Terus kemudian kalau masalah Candi Miring itu bukan karena kok disentuh miring, tidak. Itu tidak sesuai fakta. Faktanya itu adalah di mana tempat-tempat yang dibangun candi itu strukturnya itu biasanya tergenang air sehingga posisi tanah itu nanti akan tergerus yang mengakibatkan tanah itu gembur sehingga candi yang ada di atasnya itu kan berat. Jadi menjadi miring seperti itu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan akhir dari kelompok 2. Silakan siapa yang ingin menyampaikan? Oke, Pak, jadi seperti ini, Pak. Silakan sambil berdiri. Oke. Mungkin untuk dari kelompok 1 kan ada untuk keilmuan terus, Pak. Mungkin untuk keilmuan itu bisa izin. Jadi yang berangkat sana dari pihak pendidikan seperti anak SMA, SD yang ingin mengobservasi candi tersebut, contohnya Borobudur tadi, Pak. Daripada semua wisatawan yang tidak diseleksi masuk ke sana membuat kotor, membuang sampah sembarangan, membuat candi miring dan lain sebagainya. Dan proses seperti ini pakai baju I Love Jogja, Pak. Itu tidak masuk. Oke. Masuk. Oke, sudah? Ya, kita kasih beri tepuk tangan dulu untuk semuanya atas diskusi kita. Kesimpulannya apa? Ya, udah, oke, ya. Baik ya, jadi terkait antara pro dan kontra tentang pembukaan situs cagar budaya sebagai destinasi wisata, ini memang masih menjadi perdebatan yang sengit di antara kita, tapi sebagai generasi kita harus selalu menjaga situs cagar budaya tersebut agar tetap lestari dan juga bisa dilihat oleh anak cucu kita. Nah, selanjutnya ya kita akan memasuki tahapan konstruksi transformatif. Jadi nanti di sini saya akan meminta kalian untuk membuat pantun kaitannya dengan materi pelajaran kita hari ini dan nanti kita akan demonstrasikan secara bersama-sama. Ya, saya beri waktu kalian sekitar 5 menit untuk membuat pantun. Silakan dipersiapkan.
Wes, iki nanti dipotong wis gak apa-apa. Iya, di anu ae Mas, iya. Dipotong mau lanjut aja langsung. Wes siap orang ki nyanyine? Hah? Darusnya satu kelompok. Ya, bait 1 sekelompok 1, terus bait 2 kelompok 2 no loh. Tapi nek rasa sayange iku bareng-bareng semuanya. Oke, sambil berdiri ya. Oke, apakah sudah selesai? Oke, sudah siap? Jadi kita akan kita bersama-sama nanti dimulai dari pantun kelompok 1, dilanjut kelompok 2, kembali lagi ke kelompok 1 dan nanti diakhiri kelompok 2. Ya. Jadi kita akan mendemonstrasikan pantun yang sudah dibuat ini dengan lagu apa kira-kira? Sayang. Oke, boleh sekali ya. Kita pakai lagu Rasa Sayangi. Bisa semuanya? Bisa. Nah, ya sebenarnya mungkin yang lain itu bisa indung-indung atau Tuljaena itu juga bisa. Oke ya, kita nyanyikan pakai lagu Rasa Sayangi. Silakan sambil berdiri, bisa sambil bertepuk tangan. Oke, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Rasa sayangi, rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang. Nomor 2. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Candi Sewu pencerah hidup, Manggarai, akulturasi budaya baru, hidup muda di Nusantara. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Rasa sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayangi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Jadi, ya silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, tenang ya. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar banyak ya dari konsep budaya, lalu kita juga menganalisis bentuk-bentuk budaya apa saja, hasil kebudayaan hidup Buddha. Bahkan kita juga melakukan diskusi kritis mengenai cagar budaya sebagai destinasi wisata. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bagaimana kesan kalian belajar hari ini? Mungkin silakan. Ada yang mau mewakili dari kelompok 1 barangkali? Noval. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Noval. Pembelajarannya hari ini menyenangkan, Pak. Oke, ya. Apa yang materi paling kamu ingat hari ini? Corak hidup Buddha. Oke, ya. Mungkin ada yang lain yang dari kelompok sini. Windy, ayo silakan Windy. Gimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, ya. Apa yang paling menyenangkan dari hari ini? Nyanyi. Diskusi antara pro dan kontra, Pak. Oke, diskusi untuk debat ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Sudah. Oke, baik kalau sudah. Oke ya. Di sini nanti akan ada lembar belajar LKPD yang perlu kalian kerjakan. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi nanti lembar belajarnya akan saya upload di Google Classroom. Nanti silakan diakses dan juga dikerjakan sesuai dengan jadwal yang ada di sana. Ya, jangan lupa untuk dikerjakan. Iya, minggu depan ya. Jadi untuk minggu ini kita masih belajar ini dulu lagi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada sedikit
quotes dari Bapak ya. Sebenarnya bukan dari saya. Ini tuh quotes dari Bapak Kunto Wijoyo. Tahu? Ada yang tahu? Siapa itu Kunto Wijoyo? Bapak pengantar ilmu sejarah Indonesia. Masa itu Sartono. Ya, Bapak Kunto Wijoyo itu salah satu peneliti sejarah ya, yang ada di Indonesia. Nah, salah satu quotes-nya itu adalah dengan sejarah kita belajar jatuh cinta. Ya, jatuh cinta seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi oh ya, kita jadikan yel-yel ya. Kalau Bapak bilang dengan sejarah, kalian jawab kita belajar jatuh cinta. Nanti langsung tepuk tangan. Oke, semuanya siap? Siap. Oke. Dengan sejarah kita belajar jatuh cinta. Yeay. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk kembali memimpin doa. Pernah jajan Pak? Iya, saya dulu. Bagi-bagi Pak. Ayo. Ayo. Udah 1 kali nggak naik. Ayo. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga apa yang disampaikan Gak oleh usah Pak ngomong, Guru, aku bukan guru. Ayo. apa yang disampaikan oleh Pak Guru bisa masuk ke otak kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ya, oke. Ya, cukup sekian dari saya. Kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian terlalu banyak aktifnya. Nanti akan saya beri catatan dan saya skors.